Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasannya bagi mereka itu adalah jannatin, taman-taman, tajri yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Kullama ruziku, di setiap ruziku mereka diberikan suatu rizki, minha, darinya, dari kebun-kebun tersebut, min samaratin, berupa buah, rizkon, sebagai betul-betul rizkon. Qalu, maka penduduk surga tersebut mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qablu, ini adalah yang ruzikna, kami pernah diberikan satu rizki ini, min qablu, sebelum berada di surga. Maksudnya salah satu rizki tersebut atau buahan tersebut mirip sebelum dia itu ada di surga, atau hampir pernah melihat di dunia. Ya. Walahum fiha, dan bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, azwajun, azwaj, istri-istri. Makanya di sini azwaj, istri-istri atau bidadari. Makanya itu salah satu lafaz yang bisa dibolak-balik adalah zauj. Zauj itu kalau aslinya zauj, suami. Jamaknya zauj, azwaj. Nah, terkadang itu istri juga bisa diartikan dengan zauj. Itu terkadang, itu makanya seperti di sini azwajun, walahum fiha azwajun, dan bagi mereka itu azwaj atau bidadari atau istri-istri, mutahharatun, yang disucikan, istri-istri yang disucikan, wahum fiha khalidun, dan mereka fiha, di surga tersebut, khalidun, kekal. Wabashir, akhbir, bisyarah atau kabar gembira, itu basyir, berilah kabar gembira, atau akhbir, kabarkanlah. Nah, jadi kalau ada fi'il amr dalam Al-Quran seperti kul atau seperti basyir, maka khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti wajib bagi Nabi Muhammad untuk menyampaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Basyir ditafsirkan dengan akhbir. Kabarkanlah wahai Nabi Muhammad. Kepada siapa? Alladzina amanu. Ini alladzina jadi maf'ul bih. Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, saddaqu billah, mereka membenarkan. Kalau dari bahasanya saddaqu, membenarkan atau mempercayai atau beriman, billah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh, minal furudi wan nawafil, beramal soleh dari fardu-fardu dan amalan sunnah. Nah, makanya kebanyakan dalam Al-Quran itu
innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau iman saja itu pasti harus syaratnya iman juga harus ada amalannya nyata. Bukan iman tok tapi enggak ada pengamalan nyata, itu diragukan akan keimanannya. Makanya di dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa amilus sholihat. Contohnya yang sering dibaca wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, jadi iman plus amal soleh. Jadi kalau iman saja enggak amal soleh kurang. Nah, jadi harus beramal soleh. Minal furudi wan nawafil. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan sunnah. Anna ay bi anna. Anna maksudnya bi anna. Soalnya ini jadi nanti yang mukhbar, yang dikabarkan. Bahwasannya lahum bagi mereka, yaitu bagi orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin, itu kebun-kebun, hadaiko, zata syajarin, jannatin hadaiko. Lo katanya jadi badalnya, kan jannatin di kasro. Ini jannatin di nasob, walaupun di kasro tapi nasob. Jadi isimnya anna. Hadaiko badalnya. Hadaik jamak dari hadiko. Kebun-kebun dzata syajarin yang memiliki pohon-pohon wa masakinin atau wa masakina. Dzata syajarin wa masakina yang memiliki tempat-tempat tinggal. Ya, maksudnya di kebun-kebun tersebut ada tempat-tempat tinggal. Tajri yang mengalir. Apa yang mengalir itu fa'ilnya nanti al-anhar. Mengalir di bawahnya. Ai tahta asjariha, di bawah pohon-pohonnya tersebut, wa kusuriha, dan di bawah kan gedung-gedungnya, al-anhar, yaitu sungai-sungai. Ai maksudnya al-miyahu, yaitu air fiha di dalamnya. Nah, kalau di sini kita bisa menggambarkan bahwasanya kebun-kebun tersebut ada sungainya. Di bawah atau di tengah-tengah kebun ada sungainya. Dan di bawah kusur gedung-gedungnya itu ada sungainya. Nah, ini di catatan yang lain atau di kitab lain di tafsiran di ayat yang lain itu disebutkan bahwasanya di dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan bahwasanya nanti ada seorang laki-laki atau rajul, nanti ahlul jannah tersebut itu megang tongkat, anggapan koyo megang tongkat lah, seperti apa Harry Potter, megang tongkat, itu nuntun air. Maksudnya apa? Airnya tersebut disuruh mengalir di bagian ini saja, mengalir di sini saja. Jadi makanya itu di dalam hadis itu laki-laki berjalan di tembok, seperti Spiderman. Jadi lagi kepingin jadi Spiderman besok. Ini surga ya kan? Surga itu alamul kudroh, alam mampu. Kalau di dunia kan alamul paksaan, hukum alam. Jadi yang kalau air itu sifatnya air mengalir dari atas ke bawah. Kalau di surga alamul kudroh, pasti mampu. Kepingin air itu mengalir dari bawah ke atas bisa. Jadi kepingin gawe air mancur tanpa listrik yang besok di surga. Ini. Nah, jadi ada dalam hadis itu laki-laki itu bawa tongkat kemudian berjalan di dinding sambil nunjuk air tersebut. Airnya tersebut ngikuti. Ini mengalirnya dari sini aja. Ini kalian nanti mau buat kolam renang tanpa kaca ya bisa.
Jadi langsung jegur ya, bisa. Ya, di dalam rumah, ya, subhanallah. Ya, ini di surga. Ya, ya, maka al-jannah al-ghaliyah ini surga itu mahal. Sesuatu yang mahal tidak bisa didapat dengan cuma-cuma. Harus diusahakan, harus diperjuangkan. Ini. Nah, makanya di sini di kitab lain, di tafsir yang lain, tajri min tahtiha, itu ada yang mengatakan bi amrihim, mengalir sungai-sungai tersebut bi amrihim, dengan perintah mereka, dengan perintah ahlul jannah. Kemudian al-anhar ay al-miyahu fiha, yaitu air-air di dalamnya, di dalam sungai tersebut. Itu kasih koma di situ. Wan nahru al-mawdi'ul ladzi yajri fihi al-ma'. Nahar itu ialah tempat yang mengalir. Nahar jamannya anhar, ya. Yaitu sungai. Yaitu al-mawdi', tempat yang yajri mengalir di tempat tersebut, al-ma'u air. Li'annal ma'a yanhuruhu boleh. Yanhuruhu boleh, yanharuhu boleh. Ay yahfiruhu. Karena air tersebut yahfiruhu, mengerosi tanah tersebut, tempat tersebut, atau mengerosi. Mengerosi ya apa namanya? Menyebabkan adanya air, mengerosi. Wa isnadul jaryi ilaihi majaz, dan menyandarkan al-jaryi, yaitu mengalir kepadanya, majaz, itu adalah majaz, keindahan bahasa. Nah, kullama ruziqu minha ud'imu min tilkal jannat, dan setiap diberikan rezeki atau dikasih makan minha, dari kebun-kebun tersebut, ai ud'imu, mereka dikasih makan dari kebun-kebun tersebut, min samaratin, berupa buah-buahan, rizkon, itu salah satu bentuk rizik, yaitu makanan. Qalu, maka mereka mengatakan, yaitu ahlul jannah mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini atau rizik ini, alladzi, ialah yang, ai misluma ruziqna, seperti apa-apa yang ruziqna, kami ini dulu pernah dikasih makan atau pernah dikasih rezeki, min qablu, sebelumnya, ai min qablihi, sebelum berada di surga. Contohnya kalau yang suka durian, ini kok pernah sih dulu mirip durian. Ingat durian hampir sama, ada kemiripan, tapi buahnya mirip tapi rasanya yang tidak sama. Itu makanya kita lanjutkan, ai qablihi fil jannah, sebelumnya di dalam surga. Litasyabuhi simariha, karena serupanya buah-buahannya, biqarinah, dengan sesuatu yang sama, karena menyerupainya buah-buahan yang di surga dengan yang ada di dunia, dengan sesuatu yang sama, hampir sama. Wa utu bihi, dan mereka diberikan bihi, dengannya, ai ji'u birrizqi, atau maksudnya ji'u, didatangkan birrizq, dengan rizq, mutasyabiha, dalam keadaan serupa, ai maksudnya yusbihu ba'duhu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'man, maksudnya serupa sebagian rizq tersebut, ba'dan, dengan sebagian yang lain. Kemudian launan, ini jadi tamiznya, yang serupa itu apanya? Launan, warnanya. Wa yakhtalifu ta'man, dan beda akan rasanya sangat beda. Ini jadi bentuknya atau warnanya itu hampir sama, tapi dari segi rasa itu tidak sama. Makanya a'dadu li ibadis shalihin ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata ini enggak pernah melihat, kan sama ya, serupa tapi tidak sama.
Jadi makanya itu di dunia ini buah-buahannya nanti di surga koyok pernah melihat, hampir sama. Tapi bentuknya pasti tidak sama dan rasanya sangat jauh berbeda. Ini mungkin seperti apa, kalian kepingin durian yang paling enak, entah durian apa itu. Tapi durian yang terenak adalah di surga. Nah, itu. Apalagi buah-buahan apa? Itu. Dan yang teristimewa, apalagi di ayat yang lain disebutkan bahwasanya makanan di surga itu nanti pas makannya tidak kekenyangan dan juga tidak kurang, pas. Kan kalau sifatnya dunia ini, kalau kita makan enak itu berlebihan, pasti berlebihan. Ketika kekenyangan baru merasakan, waduh kuarkan aku. Ini kan duniawi. Ketika di dunia ini. Kalau nanti di surga enggak sampai kekenyangan, tapi juga enggak kurang. Ya, enggak kekenyangan juga enggak kurang. Jadi pas, takarannya pas. Kalau kita kan di dunia ada dua, enggak kurang, reken. Ya, enggak aku wis nganu enggak ya. itu berarti alhamdulillah. Kalau ada enggak aku sudah bisa kok. Pas itu bisa. Maksudnya makan porsi yang pas-pasan itu sudah bisa. Itu berarti apa namanya? Dalam hatinya sudah tidak ada tamak insyaallah. Misalnya apa sudah cukup. Sudah cukup. Jadi pembatasnya itu adalah rasa neriman tersebut, qanaahnya. Jadi ketika mek didik tapi ini adalah yang paling sempurna. Tapi beda dengan yang tomak-tomak ini. Walaupun dia itu makan sepiring, 2 piring, 3 piring contohnya. Itu sebenarnya sih ada dalam hatinya kurang. Makanya lek pas prasmanan itu sampai hampir muntah itu. Ini karena tomak. Tapi nanti di surga itu enggak ada sampai kekenyangan, enggak ada. Kurang juga tidak. Kalau pas dikasih rezeki. Kemudian disebutkan yang namanya surga itu kalau kita menginginkan sesuatu pasti ada. Di sini banyak contoh. Kalian mungkin setiap anak kepingin apa itu pasti nanti terwujud. Terwujud. Kemudian walahum fiha azwajun minal huri wa ghairiha. Dan bagi mereka di dalam surga tersebut azwaj, itu ada istri-istri atau minal hur, dari bidadari. Sekarang pertanyaannya, kalau bidadara ada apa tidak? Tidak ada. Bidadara enggak ada. Ya kalian ini kalau masuk surga jadi bidadara. Jadi minal hur wa ghairiha, dari bidadari dan selainnya. Jadi kalau kepingin kelas, insyaallah nanti dikit. Ini masalah surga ini masya Allah. Setiap anak atau setiap orang itu dikasih kekuatan 70 orang fil akal wasyurb wal jima, makan, minum dan jima, itu kekuatannya 70. Ini gak usah dipikir no. Ini hasil. Tapi itu ya kenikmatan yang tinggi. Tapi ada yang paling tinggi, bukan itu. Like model-model kita kan kayak itu yang tertinggi, soalnya ya wis ngene-ngene iki. Padahal kenikmatan yang tertinggi di surga itu adalah an-nadhru ila wajhillah. Itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang tertinggi di surga. Kemudian disebutkan ya, dulu Ustaz Munir pernah menyebutkan, pernah menerangkan al-hur, bidadari itu banyak.
sampai 70 lebih itu. Tapi yang tercantik adalah istri. Yang tercantik itu adalah istri. Dari sekian banyak bidadari. Gitu. Nah, ini jangan ditafsirkan aneh-aneh seperti saya punya kawan loh. Yang tercantik istri. Kalau istrinya jelek, kok pas bidadarinya jelek-jelek. Tidak. Ini ya namanya santri kan aneh-aneh. Yang dipikirno kan aneh-aneh. Sempat subhanallah. Walahum fiha azwaj, dan bagi penduduk surga itu ada istri-istri. Minal hur wa ghairiha. Dari bidadari wa ghairiha, dan selain bidadari. Contohnya apa? Minal wildan. Seperti anak-anak. Wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun. Yaitu pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak kecil. Nah, disebutkan di dalam surat yang lainnya itu tafsirannya bahwasanya pelayan-pelayan surga itu kan anak-anak kecil. Kemudian wala sya'r, tanpa rambut, banyak dan gak medel-medel. Beda kan bocil-bocil zaman sekarang kan rada ono medel ya. Itu nanti pelayan-pelayan surga manut-manut. Ayo baris, oh baris. Ayo rono. Itu langsung. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Seakan-akan mereka itu mutiara yang ditebar. Jadi ketika rono siap. Nah, ini kan Masya Allah ya kan, kalau pelayan-pelayan besar itu biasa, tapi kalau pelayan anak kecil ini luar biasa daripada keistimewaan di surga. Nah, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka ahlul jannah itu bidadari mutahharah yang disucikan, minal haidi, dari haid, wa kulli qadarin, dan setiap qadar yang menjijikkan. Jadi perempuan-perempuannya atau bidadarinya tersebut mutahharah, enggak mungkin haid, enggak mungkin nifas, enggak mungkin walhasil seperti itu. Jadi enggak bau keringat. Jadi bidadarinya perfect, sempurna. Ini. Jadi enggak ada nakes, enggak ada kekurangannya. Dan tapi ya ingat ya, jangan terlalu memikirkan yang tidak bisa kita pikirkan. Walhasil bidadari itu istimewa. Nanti biasanya itu ada otak-otak yang agak fuduli, agak lebih. Disebutkan di dalam hadis itu kan saking cantiknya bidadari, ketika minum sesuatu itu sampai kelihatan. Ketika menelannya tersebut kelihatan airnya. Itu ada teman yang agak fuduli, agak lebih. Oh, lek ngono lah transparan gitu. Tidak, ini enggak usah seperti saking indahnya bidadari, saking cantiknya bidadari. Wis gak usah dipikirno sing bukan kita, maksudnya bukan ranah kita. Soalnya otak ini wis sing dipikirkan itu sesuatu yang bisa dilihat atau sesuatu yang pernah kita lihat. Kalau enggak pernah dilihat ya wis iku akhirnya ngawur. Masuk transparan. Engko pas nisor-nisor transparan. Itu otak-otak kita itu. Ya ini Masya Allah kalau. Kemudian wahum fiha khalidun, dan mereka ahlul jannah fiha di surga tersebut khalidun, kekal. Makisuna abada. Mereka bertempat tinggal di surga abadan, selama-lamanya. La yafnauna wala yukhrajun. Tidak akan hilang, enggak akan fana, enggak akan habis. Wala yukhrajun, dan tidak akan dikeluarkan dari surga. Allahumma ja'alna minhum. Ini. Jadi kepingin kenikmatan seperti ini, yaitu harus semangat. Inna silatallahi laghadiyah. Sesungguhnya barang perdagangan Allah Subhanahu wa taala ini sangat mahal. Makanya Nabi menyebutkan silah hanya
Itu barang dagangnya apa ya? Al-jannah. Barang dagangnya surga. Ini mahal. Harus diperjuangkan. Gak moro-moro dengan nyantai-nyantai moro oleh surga. Tidak seperti itu. Harus ada perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, tidaklah malu. La yastahyi an yadriba, untuk memperumpamakan atau untuk membuat masalan suatu perumpamaan, ma ba'udatan, suatu ba'udah, nyamuk, fama fauqaha, atau apa yang di atasnya atau lebih besar dari nyamuk atau lebih kecil. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahul haq, bahwasanya hal tersebut al-haq adalah suatu kebenaran, min rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini sebagai perumpamaan. Maksudnya pertanyaan tersebut dilontarkan oleh orang-orang kafir karena ada niatan istihza atau meremehkan. Kemudian yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan bihi, dengan perumpamaan tersebut, katsira, banyak daripada orang-orang yang tidak mempercayainya. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberikan hidayah bihi, dengannya, katsira, banyak daripada manusia yang mendapatkan hidayah, itu daripada orang-orang yang beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan Allah tidaklah menyesatkan bihi, dengan perumpamaan tersebut, illal fasikin, kecuali kepada orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar akan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di mitsaqihi, setelah dikuatkan, sudah ditetapkan. Wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka memutus sesuatu yang Allah memerintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, mana ini? Ini, afwan. Wa nazala raddan liqaulil yahud. Ini ayat ini turun, maksudnya sebab nuzul ayat ini turun kenapa? Ingat ya, kalau di dalam Al-Qur'an sebab nuzul. Kalau hadis sebab wurudil hadis. Itu. Wa nazala raddan, dan turun ayat ini raddan karena menolak atau mengkanter liqaulil yahud, untuk ucapannya Yahudi. Lamma tatkala daraballahu al-masala bidzubab, tatkala Allah menyebutkan suatu perumpamaan bidzubab, dengan zubab, lalat. Fi qoulihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain. Ini surat apa? Salah satunya potongan ayatnya, wa in yaslubhumudzubabu syai'an. Wa in yaslubhumudzubabu syai'an. Wal Ankabut, dan di dalam surat Al-Ankabut, fi qoulihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kamasalil ankabut. Al-Ankabut yaitu laba. Ini wa yaslubhumudzubabu syai'an, dan apabila merampas mereka, adzubabu yaitu lalat, syai'an sesuatu,
Ini di dalam ayat itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang akan manusia, woi manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, adakah di antara kalian yang mampu untuk menciptakan lalat? Lalat. Nah, lalat kan kecil. Kemudian menculai lalat di mana? Di mana? Di kotoran-kotoran, ya kan? Lalat itu kan senengannya hinggapin di mana? Di minyak wangi atau di sampah? Enggak sana. Di tempat-tempat yang kotor, sampah, kotoran. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menantang, man. Kalau bisa untuk menciptakan lalat saja, lalat, bukan yang istimewa-istimewa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Kalau bisa menyebutkan, ayo, pantas, agak pantas jadi Tuhan, katanya seperti itu. Buktinya sampai sekarang nggak ada yang bisa. Nah, apalagi ada penelitian, salah satu penelitian yang bisa yang banyak kita ketahui, Nabi memerintahkan kalau ada lalat masuk ke makanan, hendaknya dicelupkan dulu. Ingat ya, dicelupno disik. Biasanya salah satunya ternyata ada obat, ada racun, yang satunya ada obatnya. Jadi penawarnya itu dok. Daripada keistimewaan lalat. Belum yang lainnya. Nah, contohnya seperti lalat, itu punya sensor yang sangat istimewa. Makanya lalat itu kalau terbang cepat gitu, itu enggak nabrak. Seperti di rumput-rumputan gitu. Itu lalat miber, itu enggak nabrak karena apa? Punya sensor yang berapa meter itu sudah tahu. Oh ini ada apa. Jadi enggak gampang nabraknya. Kalau kita kan enggak. Pandangan kita wis mek itu dok, yang ada di depan mata. Debatnya langsung. Salah satu keistimewaan lalat. Kemudian belum berhasil banyak keistimewaannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ankabut, dan laba-laba. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Paling hinanya atau paling rendahnya rumah, paling remehnya rumah adalah rumahnya laba-laba, ya kan? Gawe ini pirang menit wis dadi oma. Tapi ya subhanallah ya. Walaupun mek seret gitu tok, ternyata juga manfaatnya banyak. Meneng di omane tok engko langsung ada nyamuk, wis bisa dibuat untuk makanan. Itu kan untuk jebakan juga, bukan jebakan Batman, tapi jebakannya laba daripada keistimewaan itu. Nah, fi qoulihi kamasalil ankabut. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan ma aradallahu bidzikri hadzal asya. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sesuatu ini yang hina, katanya. Kok Allah menyebutkannya. Kemudian Allah menjawab mengkanter atau menjawab dengan remehan daripada al-Yahud dengan firman-Nya innallaha la yastahi an yadriba masalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan perumpamaan, ayyaj'ala, menjadikan masalan, suatu perumpamaan. Maf'ul awal. Jadi maf'ul bi awal. Ma ba'udatan, ma-nya ini nakirah bermakna syai' sesuatu. Mausufah bima ba'dahu, yang disifati dengan apa-apa yang setelahnya. Yang disifati mausufah bima ba'daha. Ayya masalin kana, dengan perumpamaan yang mana? Zaidah, atau bisa juga ma-nya di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan ma-nya nakiroh. Kemudian juga boleh ditafsirkan dengan ma zaidah. Li ta'kidil khissah. Ma zaidah tersebut gunanya apa? Untuk memperkuat
li ta'kidil khissah, sesuatu yang remeh atau yang hina. Fama ba'dahu, dan apa-apa yang setelahnya al-maf'ulus tsani. Ya. Lafaz setelah ma yaitu ba'udah itu jadi maf'ul tsani. Jadi ada dua. Jadi ma bisa ini kalau nahunya ya. Nah, nahunya ma-nya bisa jadi isim nakiro, mausufa atau jadi man'ud. Lu na'atin di ba'udah. Ba'udah. Itu. Ya, kemudian juga jadi maf'ul tsani. Kalau ma-nya berupa isim nakiro. Kalau ma-nya di i'rab jadi zaidah, maka ba'udah jadi maf'ul tsani. Ada dua i'roban. Kemudian ba'udatan ay mufradul ba'ud. Ini mufrad dari lafaz ba'ud, nyamuk. Wa huwa sigharul baqi. Dan dia itu adalah kecil dari benda yang kecil dari bak, kepinding. Walhasil intinya itu dari ba'udah, nyamuk, salah satu jenis yang kecil dari binatang serangga itu. Fama fauqaha, maka apa-apa yang ada di atasnya, maksudnya apa? Akbar minha, atau yang lebih besar dari ba'udah, dari nyamuk. Maksudnya la yatruku bayanahu, Allah tidak akan meninggalkan bayanahu, penjelasannya, lima fihi minal hikami, karena apa-apa di dalamnya itu minal hikami terdapat hikmah. Jadi pasti ada hikmah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan sesuatu, itu pasti ada hikmah, ada hikmahnya. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu ay al-masala al-haqqu. Adapun orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan tersebut adalah benar. As-sabitu, yang tetap, al-waqi'u, yang jatuh mauqi'ahu, di tempatnya, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang yang kafir, fayaqulun, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini. Tamyizun, masalah jadi tamyiz, ai bihadzal masal. Wa ma istifham, manya istifham, istifhamu ingkar, itu istifham ingkar, maksudnya istifham pertanyaan tapi tidak percaya. Ini jadi, ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Kemudian mubtadaun wa dza bima'na alladzi, kemudian manya itu jadi mubtada dan dzanya bima'na alladzi, itu memiliki arti alladzi bisilatihi, dengan silahnya atau silatul musul khabaruhu, ini jadi i'rabannya. Ayu faidatin fihi, faedah apa yang di dalamnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jawabihim, di dalam menjawab pertanyaan mereka. Yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan bihi, bihadzal masal, dengan perumpamaan ini, katsira, banyak, anil haqqi, daripada kebenaran. Likufrihim bihi, karena kafirnya orang-orang tersebut, bihi, dengan hal tersebut, jadi enggak mempercayainya. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberikan hidayah bihi, dengan perumpamaan tersebut, katsiran minal mu'minin, banyak daripada orang-orang mukmin. Litasdiqihim bihi, karena percayanya orang-orang mukmin bihi, dengan perumpamaan tersebut. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidaklah menyesatkan bihi, dengan perumpamaan tersebut, kecuali orang-orang fasik. Al-kharijina an ta'atih, yaitu fasik itu apa? Orang-orang yang keluar dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cirinya alladzina yanquduna ahadallah, itu orang-orang yang quduna, melanggar ahdallah, janji Allah Subhanahu wa taala. Ma ahidahu ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang namanya manusia itu memiliki 5 fase. 5 fase kehidupan.
Kalau kita yang sadar sekarang berapa fase? Kalian ini di sini fase yang keberapa? Ketiga. Kita ini nanti ada di 5 fase, akan menjalani 5 fase. Tapi fase yang pertama sudah sebenarnya. Satu, fase alamudzar. Alamudzar yaitu sebelum diciptakan, sebelum kita itu ada. Nah, kita sudah hidup dulu. Ini namanya alamudzar. Kemudian alamud dunia. Alamud dunia yang sekarang. Jadi kalian ini berada di fase yang kedua, yaitu alamud dunia, alam dunia. Yang ketiga alamul barzakh, alam barzakh. Ini yang ketiga. Yang keempat alamul hasyr nanti, yaitu di padang mahsyar. Yang kelima yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, yaitu satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Jadi ada 5 fase. Dan kehidupan dunia ini adalah aksarul mudah. Ini paling singkatnya masa itu di dunia. Jadi kalian di sini sekarang ini adalah fase yang tercepat. Maksudnya apa? Fase yang paling sebentar. Alamudzar sudah. Nah, di alamudzar tersebut banyak kejadian-kejadian. Ada yang ingat, ada yang tidak. Tapi kebanyakan hampir semuanya tidak ingat alamudzar. Para al-auliya itu ada yang ingat betul dengan alamudzarnya. Beberapa ulama itu, beberapa al-auliya itu masih ingat, soalnya bersama Allah Subhanahu wa taala diingatkan kembali. Nah, kemudian untuk Nabi Muhammad SAW, ulama berpendapat itu untuk Nabi Muhammad itu ingatannya balik, masih ingat betul tentang alamudzarnya. Nah, di alamudzar tersebut sebenarnya manusia sudah membuat perjanjian. Ya, sebagaimana di ayat ini, wa fil ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada manusia, alastu bi rabbikum, wahai manusia, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka manusia tersebut mengatakan, ya benar, engkau ini ya Allah adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Maka ini sebagai dalil nanti yang enggak beriman pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kok yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ini mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Alamudzar itu yang mana itu? Ya contoh nganu aja ya. Contoh yang agak gampangannya. Mungkin kalian pas sambang atau pergi kemana gitu, tiba-tiba kok ada ingatan sedikit, aku kok pernah rini sih. Ada yang pernah seperti itu? Nah, padahal kan nggak pernah, tapi kok aku tahu merini. Tapi kapan yo? Itu menandakan apa? Itu adalah alamudzar dulu pernah dibawa ke situ. Ulama seperti itu. Itu adalah alamudzar. Jadi kalian prasangka seperti itu ya nggak salah gitu loh. Atau mungkin kalian seakan-akan loh, kejadian ini kok pernah ini. Oh, ini kok indera keenam kok. Bukan indera keenam itu memang alamudzar dulu memang dijaring seperti itu. Ada yang seperti itu. Dibawa ke sini, nanti kau akan seperti ini. Kejadiannya akan itu alamudzar namanya. Alamudzar itu apa? Walhasil seperti itu sudah. Nah, ini. Kemudian seperti ada ulama salah, kalau Habib siapa lupa saya namanya. Itu beliau ini mulai lahir ada cacatnya di sini, seperti ada luka gitu di baduknya sini, di dahinya ada lukanya.
Nah, itu di Hadramut kalau enggak salah. Kemudian si ibu itu ngeremehkan si anaknya. Nak, sing liyane itu loh, Habib liyane kan seperti itu. Itu banyak yang jadi wali, banyak yang alim, banyak yang seperti ini. Nah, sampean itu apa yang bisa membanggakan ibumu ini apa katanya? Kok tak delok sampean ini paling enggak punya maziyah, enggak punya keistimewaan sepertinya. Ibunya gitu. Akhirnya si Habib ini langsung bilang, wahai ibu, tenang. Aku ini nggak punya maziyah, seakan-akan nggak punya maziyah. Tapi ibu ingat ah, dulu sebelum nikah itu. Apa? Gitu. Ibu dulu pernah pas pergi ke suatu tempat, kemudian tiba-tiba ada orang laki-laki jahat mau memperkosa sampean. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak tiba-tiba datang berkelahi sama si orang jahat ini. Kemudian orang jahat tersebut menikam dengan tombak kena dahinya. Oh iya, saya ingat. Itu adalah saya katanya. Itu adalah saya katanya. Itu adalah saya. Kaget si ibu. Kejadian itu enggak ada yang tahu kecuali si ibu ini, Dok. Kejadian itu enggak ada yang tahu kecuali si ibu ini, Dok. Jadi saya tahu alam dzar dulu itu saya tahu. Maksudnya apa? Saya ini sudah wali gede, Bu. Itu alam dzar. Alam dzar itu ingat betul. Cuma ini kalau untuk kita model-model ngene iki wis koyo gak ono sing apa. Kagen dosa soalnya. Ini. Sebenarnya ini banyak kisah-kisah yang seperti ini banyak itu. Nah, ini yang kuduna ahdallah, mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Nah, maksudnya apa? Lu kapan perjanjian dengan Allah? Yaitu ketika di alamul dzar. Yaitu kalian ini dulu pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah bersumpah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada yang kuduna ahdallah. Ai ma ahidahu ilaihim. Apa yang dijanjikannya ilaihim kepada mereka fil kutubi di dalam kitab-kitab minal iman daripada beriman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga jangankan untuk kita umatnya. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an idza ja'akum rasul muslimun mamakum la tu'minuna bihi walatan surunna. Jangankan kalian, para rasul sudah disumpah. Seandainya nanti datang Nabi Muhammad SAW, la tu'minun nabi, kalian harus beriman, maksudnya mengikuti walatan surunnah, dan kalian harus membantu Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada perjanjiannya. Itu. Maksudnya maka di sini sebenarnya minal iman bi Muhammad SAW. Jadi para rasul pun sudah dijanji. Makanya itu Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu nanti yang akan datang itu menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Mim ba'di misaqihi, setelah misaqihi perjanjiannya apa? Mim ba'di misaqihi, setelah persaksian atau setelah perjanjian tersebut. Tauqidihi alaihim, yaitu memperkuatkan atas mereka. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan mereka memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bih dengannya, an yusala, untuk disambung minal iman, daripada keimanan, bin nabi, beriman kepada nabi, warrahim, dan menyambung yaitu yang diperintahkan untuk disambung ar-rahim, tali silaturrahim, wa ghairi dzalik, dan selain hal tersebut. Wa an badal min dhamirin bihi, dan an jadi badal. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di bumi, bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wa ta'wiq anil iman, dan menghalang-halangi daripada keimanan. Ulaika, mereka-mereka itu al-mausufuna bima dzukir, yang telah disifatkan dengan apa-apa yang telah disebutkan, humul khasirun, adalah orang-orang yang rugi.
limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim, karena tempat kembalinya mereka adalah kepada neraka yang dikekalkan alaihim atas mereka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika